Hari ini Rafael dikagetkan dengan kehadiran Cika dan juga mamanya, juga kedua orang tua Rafael. Mereka berempat datang ke kantor Kak Grup. "Ada apa ini, Ma? Pak?" tanya Rafael kepada Bara dan Karin. "Tante Ani ingin menjodohkan kamu dengan Cika. Cika dari dulu sangat mencintai kamu. Kalau Mama sih terserah kamu. Tapi Mama rasa kamu harus membuka lembaran baru, Rafael. Buka hati kamu buat wanita lain." Karin merasa Rafael tidak akan bisa move on dari Giselle jika dia terus sendirian. "Perkataan Mama kamu benar. Papa gak ingin membiarkan kamu terpuruk sendirian. Bukannya kamu dan Cika itu sangat dekat?" Bara ikut berbicara. Dia tidak ingin melihat Rafael terus terluka seperti itu. "Iya, aku dan Rafael sangat dekat, Om." Malah Cika yang menjawab pertanyaan dari Bara. "Ya udah, kita coba saja jodohkan mereka. Kamu coba dulu lah, Raf, untuk menjalani hubungan dengan Cika. Siapa tahu cocok. Kalau cocok, kalian bisa langsung ke jenjang pernikahan," usul Tante Ani. Dia tahu puterinya sangat mencintai Rafael. Rafael menghela napas. Dia tidak ingin berhubungan dengan Cika yang hampir menjebaknya di hotel. Itu artinya Cika wanita yang licik. Dia tidak ingin menikah dengan wanita seperti itu. Rupanya dia salah menilai Cika. Malah dia yang membuat pertengkaran antara dirinya dan Giselle dulu. Tapi dia juga harus berpura-pura sudah move on dari Giselle. "Aku sudah move on dari Giselle dan aku sudah punya pacar. Mama dan Papa tenang aja." Rafael terpaksa berbohong. "Jangan bohong, Raf. Mama tahu kamu tidak dekat dengan siapapun." Karin sama sekali tidak percaya Rafael dekat dengan wanita lain. Ceklek. Terdengar suara seseorang membuka pintu. Rupanya dia Luna. Luna tahu Bara dan Karin datang ke kantor. Makanya dia menyuguhkan sendiri minuman untuk mereka yang seharusnya tugas OB. Dia sangat menghormati sahabat orang tuanya itu. "Oh Luna, kenapa kamu harus mengantarkan minuman untuk kita? OB-nya kemana?" tanya Karin. Dia tidak enak pada Jessica jika tahu anaknya malah melakukan tugas seperti itu. "Oh enggak apa-apa kok Tante, ini sebagai rasa hormat aku." Rafael memotong perkataan Luna. Sebagai rasa hormat Luna sebagai calon menantu, dia yakin Mama dan Papanya akan percaya jika menyebut pacarnya itu Luna, karena mereka bertemu setiap hari. Luna yang langsung cegukan mendengarnya. Bagaimana bisa Rafael menyebut dirinya calon menantu Bara dan Karin? Rafael merangkul Luna. "Dia pacar aku, Ma, Pak. Jadi Mama tenang aja. Aku sudah punya pacar. Aku sudah move on dari Giselle." Luna tidak terima disebut sebagai pacar bos menyebalkan itu. "Tante, Om, ini tidak..." Rafael terpaksa memegang wajah Luna dan langsung menempelkan bibir mereka agar Luna berhenti bicara. Penampakan itu sungguh membuat semua yang ada di sana tercengang, termasuk Luna, karena hal ini adalah ciuman pertama untuknya. Tante Ani sangat emosi melihatnya. "Saya sangat kecewa. Maaf, saya nggak sudi menjodohkan Cika dengan Rafael." Cika tidak terima pernyataan dari sang mama. "Tapi Cika sangat cinta Rafael, Ma." Tante Ani tidak ingin mendengarkan ucapan Cika. Dia langsung menarik tangan Cika meninggalkan ruangan CEO itu. Luna mencoba untuk menjelaskan semuanya. "Om, Tante, ini enggak..." Karin malah memeluk Luna dengan kegirangan. "Ya ampun, Tante sangat setuju kalau Rafael pacaran sama kamu." Karin melirik suaminya. "Ternyata kita akan besanan dengan Jessica dan Jonathan, Pak." Bara hanya tersenyum. Dia masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan Rafael. Sementara Luna hanya terpaku. Dia jadi bingung sendiri harus berbicara apa dan bersikap bagaimana. Bahkan, Luna masih bengong sampai dia tidak menyadari kepergian Karin dan Bara. Kini dia tinggal berduaan dengan Rafael. Dia masih tidak percaya ciuman pertamanya direnggut oleh bos yang menyebalkan. Rafael menyentil jidat Luna membuat Luna tersadar dari lamunannya. "Aduh!" Luna memegang jidatnya yang disentil oleh Rafael. "Jangan bengong, kamu boleh pergi dari ruangan ini," Rafael mengatakannya dengan santai. Luna sangat tidak terima.
Bisa-bisanya Rafael bersikap biasa saja setelah mencium dirinya. Apa kakak sadar? Tadi kakak sudah menciumku. Oh itu, lupakan saja. Kamu datang di waktu yang tepat, di waktu yang penting. Terima kasih atas bantuannya. Rafael mengatakannya tanpa merasa berdosa sama sekali. Terima kasih, sewot Luna. Kakak pikir bibir aku akan kembali suci setelah ada kata terima kasih? Terus kamu maunya apa? Mau cium balik biar impas? Pria tampan itu mengatakannya dengan nada dingin dan tidak merasa bersalah. Luna mendengus kesal. Sekarang dia tidak peduli pria ini bosnya atau tidak. Dengan keras dia menginjak kaki Rafael, membuat Rafael meringis kesakitan. Rafael mengerang kesakitan, memegang kakinya yang dia angkat sedikit ke atas. Ini bisa disebut pelecehan karena menciumku tanpa seizinku. Setelah mengatakan itu, Luna segera pergi dari ruangan CEO itu. Hei, Luna, awas kamu ya. Kaki Rafael terasa ngilu. Setelah Om Freddy pergi, Haikal terpaksa menjelaskan pekerjaan Vira sebagai project manager baru di Neo Group. Kamu yakin mau menjadi project manager? Haikal tidak percaya Vira sanggup melakukan tugasnya sebagai manajer lapangan. Tentu saja aku siap. Haikal membuka beberapa lembar kertas yang akan dia jelaskan kepada Vira. Vira tersenyum mesem memandangi Haikal. Pria itu semakin tampan, tapi sayangnya pria ini telah berstatus suami orang. Haikal memperlihatkan sebuah dana. Kita punya 2 proyek di kota C. Yang pertama, kita akan membangun sebuah pasar swalayan milik Neo Group, letaknya di sini. Haikal menunjuk sebuah lahan kosong. Begitu pasar swalayan selesai, kita bangun bekas pasar yang lama menjadi departemen store Adva. Haikal menunjuk sebuah pasar yang masih beraktivitas sampai sekarang. Itu artinya aku mengatur pembangunan di sana? Tanya Vira. Ya begitulah. Kamu sebagai CEO harus memantau juga dong. Kan aku project manager baru. Bagaimana kalau aku tidak bisa? Haikal menghela nafas. Mengapa project manager harus wanita ini? Itulah yang ada di dalam pikiran Haikal. Ya begitulah. Vira semakin melebarkan senyumannya. Baiklah, aku akan bekerja dengan baik. Kalau begitu, kamu boleh keluar dari ruangan aku. Memangnya kamu gak kangen sama aku? Vira malah tersenyum menggoda. Haikal menghela nafas berat. Vira, dengarkan aku. Kita di sini partner kerja. Jadi kita fokus ke pekerjaan, oke? Dan jika selama 1 bulan kamu bekerja nggak becus ataupun tidak profesional, aku akan memecat kamu. Vira mendengus kesal. Ya ampun, aku cuma bercanda kali. Sudah beberapa kali Raymond mengirim pesan kepada Bella, tapi Bella tidak pernah menanggapinya. Berani-beraninya dia nipu gua. Katanya berasa dia kencan 1 hari sama gua, tapi malah cuek-cuek aja. Ponselnya bergetar, dia pikir dari Bella, tapi rupanya dari sahabatnya. Ada apa, Kal? Tolongin gua, Ray. Emergency ini. Raymond bergegas menemui Haikal. Dia di tempat yang dijanjikan. Rupanya itu cuma akal-akalan Haikal agar Raymond segera pergi untuk membantunya. Haikal sudah mencari kesana kemari, bahkan meminta Raymond untuk menemuinya, tapi nggak ketemu juga apa yang diinginkan Giselle. Mau nyari ke ujung dunia juga gak bakalan ada buah markisa yang gak ada bijinya, protes Raymond. Ya siapa tahu ada kan? Gue juga baru tahu bentuk buah itu sekarang. Haikal belum pernah makan buah markisa, makanya terasa asing. Dia masih ingin mencarinya, bahkan sudah banyak buah markisa yang dia buka untuk melihat ada bijinya atau tidak. Tinggal tersisa 1 dus buah markisa yang masih bersegel. Iya, markisa itu bijinya semua. Gua pikir lo minta bantuan apaan? Katanya emergency. Lah rupanya nyari buah markisa yang gak ada bijinya. Itu artinya bini lu ngerjain lo.
Masa sih Gisel ngerjain gue? Ya mungkin dia gemes sama lo. Tapi Kal, lu yakin gak apa-apa satu kantor sama Vira? Raymond malah membahas mantan tunangannya Haikal. Haikal menjawabnya dengan santai. Gue ngasih waktu 1 bulan. Kalau selama 1 bulan dia gak benar kerjanya, ya harus terima aja kalau gue memencatnya. Raymond membaca pesan dari Luna. Nah tuh, bini lo malah asik ngerumpi sama adik gue. Diisi ya Bel? Haikal membulatkan mata mendengarnya. Yang benar. Mending kita cepat pulang. Gue jadi gak sabar pengen makan spaghetti buatan nyokap. Perasaan Tante Jessica bisanya masak spaghetti aja. Nah emang iya, tapi rasanya mantap. Sementara itu di apartemen, Gisel kedatangan tamu. Ada Luna dan Bella. Awalnya Luna ingin mengirim spaghetti untuk kakaknya buatan sang mama. Tapi karena Raymond tidak ada, dia menemui Bella dan meminta Bella untuk mengantarkannya ke apartemen Gisel. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu, pasti agak canggung. Ya ampun, jadi kamu ngerjain Haikal? Luna dan Bella tertawa renyah saat mendengar ucapan Gisel yang meminta Haikal untuk mencari buah markisa yang enggak ada bijinya. Pada akhirnya spaghetti untuk Raymond malah jadi santapan ketika wanita cantik itu. Kalau dia masih nyari juga sampai sekarang, fix dia cinta mati sama kamu, ujar Bella. Dia yang paling banyak porsinya makan spaghetti yang dibawa Luna. Seingat aku, dia belum pernah bilang cinta sih. Dia cuma bilang ingin bertanggung jawab dan terus godain aku. Gisel mencoba mengingat kapan Haikal bilang cinta kepadanya. Kayaknya gak pernah. Aku udah lama kenal Haikal. Dia orangnya gak mudah jatuh cinta, malah cuek-cuek aja sama cewek. Dia bisa lupa diri sama kamu, berarti dia emang beneran hatinya kecantol sama kamu. Luna mencoba menjelaskan tentang apa yang dia tahu soal Haikal. Gisel jadi merasa yakin cinta pertama Luna adalah suaminya. Bagaimana bisa dia mulai membuka hati buat Haikal? Pasti saingannya banyak sekali. Salah satu mantan tunangannya itu, dia yakin malah lebih makan hati dibandingkan Rafael yang hanya ada Cika pengganggunya. Luna rasa Gisel sudah tahu kalau Haikal adalah cinta pertama yang sering dia curhatkan itu. Pasti kamu tahu sekarang ya Sel, siapa cinta pertamaku? Tapi kamu tenang aja, di darahku gak ada keturunan pelakor, aku pasti akan cepat move on. Kenapa nggak sama Kak Rafael aja? Jadi judulnya jodoh yang tertukar. Bella malah mengajak bercanda. Luna jadi teringat dengan Rafael yang tiba-tiba menciumnya. Ish, janganlah. Walaupun dia kakaknya Haikal, tapi aku nggak mau punya pacar kayak si Kuyang itu. Kuyang? Gisel mengerutkan dahinya. Bisa-bisanya Luna menyebutkan mantan kekasihnya Kuyang. Sementara Bella malah tertawa meledek. Astaga, Kuyang? Iya dia nyeremin banget Sel. Aku kayak uji nyali aja tiap di dekat dia. Kok bisa kamu betah pacaran lama sama dia? Luna sangat penasaran mengapa Gisel sangat betah mencintai Rafael. Gisel tidak bisa menjawab. Dia juga nggak tahu kenapa betah pacaran sama Rafael. Mungkin karena Rafael pria pertama kali yang dia sukai. Kamu kan sekretarisnya Kak Rafael. Jangan-jangan kamu yang kirim bunga buat Gisel ya? Bella mengatakan itu dengan nada menekan ke Luna dengan menyipitkan matanya. Luna merasa malu sendiri. Ya gitu deh. Lain kali jangan kirim aku bunga Luna. Aku gak mau mama tahu Kak Rafael sering kirim bunga ke kantor. Aku pasti kena omel. Gisel memang tidak bisa menerima bunga itu. Aduh gimana ya? Nanti aku bakal dipecat sama Kak Rafael. Luna lebih takut kena omel sang mama jika dipecat oleh Rafael. Yaudah, kamu kirim ke rumah sakit kakak kamu aja. Yang penting Rafael taunya kamu ngirim bunga. Bella malah mengusulkan agar bunga itu dikirim ke Raymond. Nah, ide bagus sih. Soalnya Kak Rafael suka minta nota pembelian bunganya, makanya aku gak bisa bohong. Gisel hanya tertawa kecil saja mendengar pembicaraan kedua temannya. Pembicaraan mereka terhenti saat mendengar ada orang yang membuka pintu.
Siapa lagi kalau bukan Haikal dan Raymond. Raymond melongo saat melihat spagetinya habis dimakan ketika wanita itu. Spageti gua? Padahal spageti buatan mamanya rasanya beda dari yang lain. Dia menelan ludah saat melihat Bella melahap suapan terakhirnya. Kedua matanya yang awalnya fokus ke spageti malah ke bibirnya yang sedang mengunyah spageti. Astaga, bibirnya sangat menggoda, kata hati Raymond. Haikal membawa satu dus markisa ke atas meja. Dia menatap Giselle dengan tatapan kesal. Raymond tahu pasti akan terjadi perang di sana. Dia mengajak Luna dan Bella keluar dari sana. Lebih baik kita pindah ke apartemen aku, ajak Raymond. Idih, ngapain ke apartemen kamu? Mending aku pulang aja ke apartemen aku. Bella malah melengos pergi diikuti Raymond dan Luna. Giselle tampak gugup merasa tidak nyaman saat Haikal menatapnya dengan lekat. Kenapa menatapku seperti itu? Haikal membungkukkan badannya, mengurung Giselle yang duduk di atas kursi. Kedua tangannya bertumpu pada lengan kursi agar Giselle tidak berkutik. Kamu mengerjaiku? Entah mengapa suara berat itu terdengar begitu menggoda. Giselle pura-pura biasa saja, padahal dia sangat grogi. Dia malah tertawa kecil. Ya ampun, aku cuma bercanda. Aku kira kamu gak akan mencari sampai segitunya. Udah tahu markisa isinya biji semua, ngapain dicari? Haikal semakin mendekatkan jaraknya. Karena kamu sedang ngerjain aku, itu artinya aku harus menghukummu. Hukum? Jantung Giselle terus berdetak begitu kencang. Dia tidak tahu hukuman apa yang akan Haikal berikan kepadanya. Entah mengapa Giselle jadi sangat menyukai aroma tubuh pria ini. Aromanya malah membuat naluri kewanitaannya bangkit. Bahkan tatapan pria itu sangat menggoda. Apalagi saat dia melihat bibir Haikal yang sangat menggairahkan. Sungguh, pria tampan ini tampak mempesona. Giselle merasakan keanehan pada dirinya, memandanginya dengan menelan saliva, menggenggam erat gaunnya, merasakan tubuhnya berdesir, panas dengan hati yang berdebar-debar. Haikal mencondongkan wajahnya sehingga jarak kedua bibir mereka begitu sangat dekat. Bahkan hembusan nafasnya begitu terasa menelisik jiwa. Kamu pilih saja, makan buah markisa itu semua sampai habis, atau aku yang memakan kamu.